ya? Iya. Hari ini kita akan menyanyikan, karena kita hari ini akan belajar tentang daerah Riau. Jadi kita akan menyanyikan lagu dari daerah Riau, yaitu Solerang. Anak-anak ibu silakan berdiri. Ibu minta anak-anak ibu untuk memeriksa kebersihan dan kerapian tempat duduknya. Apakah ada sampah di lacinya, di bawah mejanya, coba diperiksa ya. Sudah bersih, sudah rapi? Sudah, Ibu. Nah, baik, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bentang alam. Ya, anak itu masih ingat apa itu bentang alam? Ingat Bu, apa itu Bu Tari? Bentang alam itu adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk dari proses geologi, misalnya kayak gunung, sungai, danau, dan pantai, Bu. Ya, betul sekali ya Bu Tari. Jadi bentang alam itu adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Jadi tidak dibentuk oleh manusia. Ya, atau dibuat oleh manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh bentang alam Riau dengan keberagaman budaya. Nah, keberagaman budayanya itu karena di Riau ini banyak sekali keberagaman budaya, jadi kita ambil satu, yaitu rumah adat Melayu Riau. Nah, anak-anak ibu ada yang pernah melihat bagaimana bentuk rumah adat Riau? Tahu namanya? Apa ya? Nggak tahu? Nah, ini adalah salah satu bentuk rumah adat Riau, yaitu rumah lipat kajang. Nah, hari ini akan belajar tentang pengaruh bentang alam. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk materi hari ini adalah yang pertama, yaitu agar anak-anak ibu bisa memahami bagaimana pengaruh bentang alam terhadap bentuk rumah adat yang ada di Riau. Tuliskan ya. Nah, yang kedua, nanti anak-anak ibu juga akan membuat proyek atau membuat karya. Nah, tujuannya adalah agar anak-anak ibu mampu menyajikan informasi tentang bentang alam dan bentuk rumah adat secara benar dan kreatif. Oke. Nah, jadi anak-anak ibu, materi hari ini sangat penting untuk anak-anak ibu pelajari karena rumah adat ini merupakan salah satu bentuk keberagaman budaya yang ada di Riau yang harus kita lestarikan. Jadi bagaimana cara melestarikannya? Yaitu dengan cara anak-anak ibu belajar dan memahami bagaimana bentuk rumah adat ini. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana sejarah rumah adat. Karena anak-anak ibu sudah tahu bentang alam itu apa. Nah, jadi anak-anak bisa lihat ini bentang alam Riau. Ini apa? Sungai. Ya, betul sekali. Nah, jadi Riau itu dikelilingi oleh sungai-sungai besar. Nah, totalnya ada 4. Anak-anak ada yang tahu? Sungai Kampar. Ya, betul sekali. Ada Sungai Kampar, ada Sungai Siak, ada Sungai Indragiri. Ya, Sungai Indragiri itu sama dengan Sungai Indragiri. Dan
satunya lagi ada Sungai Lokal. Nah, jadi Riau itu dialiri oleh banyak sungai-sungai besar. Kemudian di daerah Riau juga ada daerah pesisir. Nah, biasanya di daerah pesisir ini itu ada di Meranti, ada di Kalis, ada di Dumai dan lain-lain. Biasanya masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Ya, kemudian yang kedua ada perbukitan. Sehingga di Riau itu banyak sekali lahan-lahan hutan yang digunakan untuk perkebunan. Ya, ada kebun sawit, ada kebun karet, ada kebun durian dan kebun kelapa. Nah, kemudian kita akan belajar tentang bagaimana pengaruh bentang alam itu terhadap bentuk rumah adat. Tunggu ya, ini kenapa tidak mau digerakkan? Nah, anak-anak ibu tahu apa itu rumah adat? Iya, betul sekali. Rumah adat adalah rumah tradisional. Nah, jadi setiap daerah itu mempunyai bentuk-bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Nah, salah satunya di Riau. Nah, anak-anak ibu bisa melihat. Kita akan belajar 3 rumah adat yang. Nah, yang pertama ada rumah adat Piokio. Ada yang bisa membacakan? Saya, Bu. Silahkan, pintar. Rumah Atapon adalah salah satu rumah adat yang ada di Kabupaten Kampar. Kata Lontio artinya melengkung atau melentik. Seperti namanya, nah rumah ini tidak dijadikan sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai balai atau tempat perkumpulan masyarakat untuk melakukan musyawarah. Nah, kemudian yang ketiga ada rumah lipat kajian. Ada yang bisa membacakan? Saya, Ibu. Silakan Hima. Rumah lipat kajang merupakan salah satu rumah adat Riau yang banyak dijumpai di daerah pesisir dan tepian sungai. Ciri khas rumah ini. Bentuk rumah adat ini kita bisa melihat bagaimana hubungannya dengan bentang alam Riau. Yang pertama yaitu dari tiap penyangga rumah atau yang biasa disebut dengan kolong. Nah, biasanya tadi itu menjelaskan kalau Riau itu dialiri oleh sungai-sungai besar. Nah, terus juga masyarakat Riau itu banyak tergantung kehidupannya di sungai. Makanya mereka itu banyak membuat rumah atau tempat tinggal di sekitaran sungai. Anak-anak sering melihat kan? Ya, nah, karena itulah rumah adat itu dibuat tinggi. Untuk apa? Apakah anak-anak tahu? Biar airnya nggak masuk yang Ya, biar kalau misalkan airnya pasang atau mungkin hujan deras dan bisa banjir, airnya tidak langsung naik ke rumah. Dan menjadikan untuk tempat menyimpan barang-barang yang digunakan untuk keperluan adat. Jadi kan misalkan ada kayak pameran adat, gitu kan? Nah, jadi di bentuk atapnya ini dibuat selain untuk memperindah bentuk rumahnya, itu karena yang pertama yaitu di Riau itu kan iklimnya iklim tropis dan curah hujannya lumayan sering kan hujan. Iya, Ibu. Nah, jadi atapnya itu dibuat meruncing, kemudian ada yang mendatar agar air hujannya itu cepat turun gitu, tidak menggenang di atap. Itu membuat ventilasi udaranya jadi lebih baik. Jadi rumahnya meskipun tidak ada AC, tidak ada kipas angin pas siang-siang, itu rumahnya bisa tetap dingin. Terus kemudian juga rumahnya itu ada banyak jendela, jadi bisa dikatakan sebagai rumah hemat energi gitu ya. Nah, bagaimana anak-anak itu paham? Paham. Oke, sekarang Ibu akan menempelkan beberapa materi di sini. Nanti anak-anak Ibu bisa maju ke depan untuk mengisi informasi yang ada di sini. Jadi anak-anak Ibu
Ibu nanti akan dibuat berkelompok. Satu kelompoknya ada yang 4 orang dan ada yang 5 orang. Nah, yang pertama di sini ada gambar peta Riau. Jadi nanti anak-anak Ibu bisa gunting ini, kemudian ditempel di kertas. Ibu sudah sediakan kertasnya. Nah, anak-anak Ibu bisa maju ke depan nanti mencari informasi yang berkaitan dengan bentang alam Riau. Kemudian nanti tugasnya dibagi-bagi ya. Iya, Ibu. Nah, rumah lipat kajang dan ada 2 rumah lainnya. Nanti juga anak-anak bisa gunting di sini, kemudian dilipat. Nah, ini kan ada kolom-kolom kosong. Nanti anak-anak juga bisa maju ke depan mencari informasi yang bisa anak-anak tulis di sini. Paham? Oke, sekarang silakan anak-anak duduk berkelompok. Kelompoknya Ibu bagikan? Iya, Ibu. Kalau begitu bisa dihitung 1 sampai 2 dari Oni. 1, 2. Kita berkumpul menjadi satu kelompok. Kelompok 1. Nomor 1 di mana? Di sini. Sudah dibuat kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, sebelum itu anak-anak berdiskusi dulu siapa yang nanti maju ke depan untuk mencatat informasi tentang bentang alam Riau, kemudian tentang rumah adat Lonjo dan rumah adat lipat kajang serta rumah selasanya terkembang. Coba didiskusikan ya. Nanti setelah digunting ditempel di sini ya. Yang petanya kan Bu. Terus ini guntingnya sesuai garisnya. Dilipat garis lagi ini. Sudah ada yang selesai mengunting? Nah, sudah semua. Sekarang kita akan melipat. Kok sudah pada melipat? Sudah tahu ya? Sudah, Bu. Ada yang tahu? Sudah tahu. Nih, yang tahu.
bisa lipat di setiap garis-garisnya ini kan ada garis terus dilipat. Ini juga garis dilipat. Sudah, ini dilipat juga. Sudah? Nah, sekarang ini dilipat ke atas. Lalu dilipat ke bawah. Ininya seperti ini. Lalu ini seperti ini. Sebelahnya juga. Kan ini di atas peta yang tadi sudah anak-anak gunting. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Sesuai tempat letak rumahnya, Bu. Karena ini rumah adat secara umum, jadi boleh tidak sesuai Bebas. Bebas aja. Oke, Bu. Oke. Silakan ditempel ya. Nah, anak-anak ibu sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan hasil karya anak-anak ibu di depan kelas. Kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 2 dulu ya. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Di sebelah sini. Kelompok 1 diperhatikan ya teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Zahwa, saya Reza, saya Elza, Saya Tari. Nah, jadi di sini ada peta daerah Riau. Jadi informasi yang kami dapat yaitu sebagian masyarakat Melayu Riau tinggal di tepi sungai dan pantai. Kemudian aktivitas ekonomi warganya itu dari kayu atau bambu. Terus bangunan itu di tepi sungai Kampar, selanjutnya ikan. Selanjutnya rumah yang ketiga itu ada namanya rumah lipat kajang. Nah, di rumah lipat kajang ini ada motifnya yaitu bunga cengkeh atau bunga tanjung sama pucuk rebung. Terus ditemukan biasanya di daerah pesisir dan tepi sungai. Kemudian berbentuk panggung, ada tiangnya, atapnya dari ijuk atau daun rubio, dan dindingnya itu kayu, melambangkan kebijaksanaan masyarakat yang memanfaatkan alam sekitar dan menjaga keindahan dan kenyamanan tempat tinggal mereka. Terima kasih buat kelompok 1. Nah, menurut kelompok 2, apakah informasi yang disajikan kelompok 1 sudah benar? Sudah, Bu, karena sama seperti kelompok kami. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini dulu. Ya. Anak-anak ibu boleh duduk ke kursinya masing-masing. Nggak berkelompok lagi, Bu. Enggak. Jadi, Pindah ke kursinya masing-masing ya. Bu, ini ada Bu. Di sini. Di sini. Oh iya, dia dari. Nah, anak-anak ibu tadi presentasinya sudah sangat bagus sekali. Berarti anak-anak ibu bisa memahami materi hari ini dengan baik. Kemudian juga tadi informasi yang anak-anak tuliskan di sini sudah benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita ice breaking dulu ya. Anak-anak ibu boleh berdiri. Kita akan ice breaking aram samsam. Sudah tahu semua? Sudah, Bu. Sudah, kita mulai ya. Oke, Bu. Kuli 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 ram sam sam.
Jadi ibu akan memberikan soal evaluasi kepada anak-anak ibu. Oke. Tidak banyak, cuma 5 aja. Oke. Tolong dikerjakan dengan baik ya. Jangan lupa tuliskan namanya. Boleh nyantek bu? Boleh dong. Kan tadi kita sudah belajar. Disiram atau dilingkari, Bu? Dilingkari saja. Ibu kasih waktu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Yang sudah siap boleh dikumpulkan ke depan ya. Oke, Bu. Ini sudah, Bu. Apa saja, Bu? Tapi, Bu. Kasih, Bu. Oke, sudah selesai semuanya. Sudah semua? Sudah. Nah, tadi anak-anak ibu sudah membuat karya berupa papan peta dan sudah menempel-nempel juga, kemudian sudah mengerjakan soal evaluasi. Nah, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Kegiatan mana yang membuat anak-anak ibu senang? Oke, bagus sekali. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Dari bentang alam dulu. Apa saja bentang alam yang ada di daerah Riau? Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan Hima. Ada sungai, Ya. bukit. Tahu mengapa tadi rumah adat Riau dibentuk panggung atau tempatnya tinggi? Supaya menghindari banjir. Ya, betul sekali. Binatang liar. Ya, betul sekali. Terus kenapa? Bisa menyebar, Bu. Nah, ya betul sekali. Terus kemudian kenapa materi hari ini Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu karena sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat dan juga tertib. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Rumah Adat Melayu Riau. Nah, jadi setiap bentuknya itu ada nilai-nilai yang terkandung, mulai dari mengapa tangganya itu jumlahnya ganjil, kemudian di rumah Melayu itu kan ada juga ukiran-ukiran khas Melayu. Nah, itu setiap ukirannya itu punya makna tersendiri. Kemudian, oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, silakan Hima kita membaca doa setelah belajar ya. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu boleh istirahat. Terima kasih, Bu. Oke, siapa yang